Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Kak Merlin berharap semoga semua adik-adik yang mengikuti Impact Kids hari ini dalam keadaan yang sehat dan tetap sukacita. Sebelum kita memulai kegiatan kita sepanjang hari ini, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami mungkin ada di antara kami yang mau ke sekolah, yang akan melakukan kegiatan yang lainnya, Tuhan juga yang akan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati supaya apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan hari ini boleh kami lakukan sepanjang hari ini untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini judul renungan kita adalah Jangan Iri. Jangan iri. Yuk adik-adik buka di Alkitab kita di Ibrani pasal 13 ayat 5. Yuk sama-sama kita buka di Ibrani pasal 13 ayat 5. Merlin bacain ya, adik-adik juga boleh ikutin di rumah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kak Merlin coba buka ya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Disebutkan bahwa Ibrani pasal 13 ayat 5 itu, janganlah hidup kita dikuasai oleh uang. Sebaliknya, hendaklah kita puas dengan apa yang kita punya. Karena Allah berkata, Aku, yang dimaksud di sini adalah Tuhan, tidak akan pernah membiarkan kamu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Nah, adik-adik pernah gak sih kalian merasa iri? Ih, dia kok bisa jajan setiap hari? Ih, dia kok punya baju baru ya terus ya? Kayaknya setiap minggu dia punya baju baru. Atau dia kok mobilnya bagus, dia kok rumahnya bagus. Pasti kadang-kadang kita juga merasa seperti itu ya. Kadang kok dia bisa bekalnya bagus, bekalnya kayaknya enak, aku cuma begini bekalku. Atau kok dia pintar ya, aku kok enggak. Nah, tapi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu mencukupkan diri kita dengan apa yang kita punya. Nah, salah satu contohnya di sini adalah dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Syukurilah setiap apa yang kita miliki. Kalau hari itu mungkin di rumah kita cuma adanya sayur, tempe, tahu, makan aja, tidak usah bersungut-sungut. Mama, aku gak mau sarapan kalau makananku bukan roti. Aku gak mau makan kalau lauknya bukan ikan. Tapi dikatakan bahwa ayo adik-adik kita bersama-sama bersyukur untuk apa yang kita miliki saat itu. Atau aku gak mau ke sekolah kalau gak naik mobil. Kalau jalan kaki aku gak mau ke sekolah. Aku lihat teman-temanku banyak yang naik mobil, banyak yang naik motor. Tapi kok aku kok jalan kaki, aku gak mau ke sekolah. Firman Tuhan, ayo cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu miliki hari ini. Bersyukur selalu, jangan pernah iri. Kenapa adik-adik? Karena di sini ada janji Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Dikatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita.
Kalau di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan akan terus menjaga kita, Tuhan akan terus menolong kita. Mungkin saat ini apa yang kita doakan belum terwujud, belum kita dapatkan, tetapi ingat janji Tuhan, ya dan amin, pasti Tuhan akan berikan. Tapi apakah apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, atau apa yang kita inginkan itu hanya untuk kita mau pamer mungkin, atau kita mau menunjukkan kesombongan kita. Nah, kadang-kadang itu juga yang membuat kita apa yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan. Ingat ya adik-adik ya, bedakan keinginan dan kebutuhan. Kalau kita butuh, pasti Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Sama juga dengan orang tua kita adik-adik. Kalau kita butuh, benar-benar butuh, mungkin butuh di sekolah, oh iya dia kayak setiap hari jalan kaki capek, mungkin naik angkot, atau enggak sekali-sekali naik motor, sekali-sekali naik mobil. Nah, orang tua kita juga pasti tahu apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita inginkan, aku pengen ini, pokoknya harus ada. Nah, itu sudah keinginan yang salah. Oke adik-adik, mulai hari ini jangan pernah merasa iri, tetapi selalu bersyukur dan selalu berterima kasih dengan apa yang kita miliki hari ini. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, walaupun kita sedih, walaupun kita kadang-kadang merasa sakit hati atau merasa tidak mampu, tapi Tuhan terus akan menghibur kita. Tuhan akan memberikan kita sukacita. Adik-adik, kalau kita sudah bisa bersyukur itu sudah sangat luar biasa. Kalau kita bisa bersyukur untuk hari ini, yakinlah bahwa kamu bisa bersukacita sepanjang hari ini. Syukuri apa yang kamu miliki hari ini dan jangan iri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk terus bersyukur dan bersukacita untuk setiap apa yang kami miliki. Kami tidak mau Tuhan untuk iri hati, karena iri hati adalah dosa di hadapan Tuhan. Kami mau terus bersyukur dan merasa cukup untuk setiap hal apapun yang kami miliki, yang kami punyai sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa, lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.